Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Ardiles Infinity Sense Pro. Break your neck. Terima kasih banyak buat Ardiles yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kali ini kita kedatangan dari brand Ardiles dan ini adalah seri racing shoes-nya. Kalau racing shoes sudah pasti ada teknologi plat karbonnya dan ini saya sangat antusias karena brand lokal sekarang udah bener-bener maju banget. Hampir setiap brand punya racing shoes yang sudah ada teknologi plat karbonnya. Luar biasa sih. Karena pelari di Indonesia, komunitasnya itu benar-benar tumbuh dengan sangat pesat. Tapi sepatu lari harganya kalau dari luar itu termasuk tinggi dan sepatu-sepatu lokal ini menyelamatkan banget karena harganya yang cukup terjangkau, tapi kualitasnya nggak bisa dipandang sebelah mata. Dan kali ini kita kedatangan Sense Pro. Jadi kita nggak usah lama-lama, langsung bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual, di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 250 gram lebih sedikit. Yang mana itu masuk kategori standar. Nggak akan saya kategorikan sepatu yang berat karena tidak di atas 300 gram. Tapi nggak bisa ringan juga karena kalau seandainya di bawah 250 baru saya kategorikan sepatu yang ringan. Tapi karena 250 gram lebih sedikit sih, ya tetap fair kita kategorikan sebagai sepatu dengan berat yang standar. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh yang mana kalau Ardiles menamainya dengan Metaskin. Kalau saya pegang gini ini termasuk tebel untuk kategori racing shoes ya. Karena kalau racing shoes biasanya yang tipis-tipis minimalis gitu. Cuman ini termasuk tebel untuk kategori racing shoes. Kalau daily trainer seperti ini wajar karena biasanya daily trainer pengennya durable atau umurnya panjang. Tapi saya rasa ini umurnya bakal panjang walaupun ini masih pemakaian pertama ya, nggak bisa saya judge sekarang gitu kualitas seperti apa. Ini mirip sama Ardiles Infinity Series yang lain juga ada yang pakai bahan upper yang seperti ini. Ini keuntungannya durable saya rasa. Cuman breathable-nya di pemakaian pertama saya tidak merasakan sirkulasi yang maksimal, terutama kalau peruntukannya untuk racing shoes. Biasanya pengennya adem banget karena bakal lama dan juga jaraknya jauh, jadinya pengennya seadem mungkin. Ini agak kurang menurut saya breathable dari sepatu ini. Selain itu untuk toe box-nya sini nggak bisa dibilang sempit juga ya sebenarnya untuk lebar toe box-nya, karena kalau kaki saya masuk yang kelingking sebelah sini itu jari-jarinya saya benar-benar bisa bergerak dengan bebas karena terasa ada room-nya di sana. Tapi kalau di jempolnya itu kayak nggak nekuk juga, tapi kayak agak kepaksa rapet aja ke bagian kaki, jari yang lainnya. Jadi kayak desainnya itu yang di sini agak runcing, yang di sini agak lebar. Sebenarnya di pemakaian pertama nggak ada masalah karena saya pakainya juga cuma 5 kilo. Saya khawatirnya kalau dipakai untuk long run mungkin di atas 15 kilo saya akan mulai merasakan ketidaknyamanan kayaknya ya. Cuman ya mungkin bisa jadi harus penyesuaian dulu sama sepatunya. Cuman itu berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan aja. Mungkin teman-teman harus antisipasi juga kalau teman-teman kakinya lebar banget. Alangkah baiknya upsize biar aman aja. Lanjut ke lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya sendiri dia simple, standar, tidak ada yang aneh-aneh, tapi ini bekerja dengan sangat baik. Kemudian sudah ada runners knot-nya di sini sudah hole-hole-nya juga bekerja dengan baik. Tali sepatunya juga tidak ada masalah di pemakaian pertama, cuman
tali sepatunya agak kurang menurut saya karena ya bisa dibilang ini kan sepatu premiumnya dari Ardiles. Jadi mungkin tali sepatunya bisa di-upgrade dikit walaupun secara kinerja bekerja dengan baik sih. Dia lebar dan karakternya nggak licin, jadi pada saat kita ikat bisa mantep. Cuman kalau secara looks mungkin agak kurang pertama. Kemudian dia kalau misalnya lebih kecil sedikit bisa lebih ringan mungkin ya, mengurangi beban daripada sepatunya itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke bagian tang atau lidah sepatunya. Lidah sepatunya ini dibagi dua, tengah ke depan sama tengah ke belakang. Tengah ke belakang ini walaupun tidak ada paddingnya sama sekali, minimalis ala racing shoes, cuman dia kaku. Untuk strukturnya di sini ada sedikit yang bikin tangnya agak kaku di bagian tengah ke belakang. Walaupun bukan yang kaku banget juga, ini bisa ditekuk-tekuk, teman-teman bisa lihat sendiri, ini bisa ditekuk-tekuk, cuman bukan yang polos lembut gitu ya. Ada plus minusnya. Plusnya adalah dia lebih stabil, menjaga upper secara keseluruhan juga lebih mantap di bagian punggung kaki kita. Tapi kerugiannya ya berat. Pertama pasti kalau dilosin mungkin akan lebih ringan. Dan juga berpotensi mengganggu di bagian apa ya, bagian kaki kita yang sebelah sini lah. Itu kalau bisa aja nggak nyaman gitu ya. Agak ke sundul-sundul dikit lah di tang atau ujung lidah sepatunya ini sendiri. Kalau tengah ke depan ini dia bahannya mesh agak tebel sedikit. Nyamannya dapat karena ada paddingnya sedikit-sedikit gitu ya. Jadi lebih nyaman di bagian tengah ke depannya, cuman mungkin nggak yang tipis banget yang bisa breathable gitu ya. Jadi tetap aja breathability-nya nggak banyak membantu di bagian material uppernya. Kemudian kita lanjut ke bagian kollarnya. Kollarnya sendiri dia minimalis, ada paddingnya cukup ala racing shoes tapi nyaman, masuknya nyaman ya. Untuk racing shoes yang seperti ini, kollarnya ini termasuk pendek, sama sekali tidak mengganggu di mata kaki saya. Kemudian ini juga fleksibel, jadi benar-benar aman, nyaman banget untuk kollarnya. Saya tidak ada protes sama sekali di pemakaian pertama. Kemudian heel counternya di sini ada struktur, tapi nggak yang terlalu rigid banget dan dia cukup fleksibel. Kinerjanya mantep banget untuk di bagian heel counternya karena heel saya atau tumit saya sama sekali tidak ada rasa gerak atau keangkat karena masih banyak ya sepatu yang heel-nya itu nggak bisa kekunci oleh heel counternya. Jadi kinerjanya luar biasa dan ini mengingatkan saya mulai dari collar sampai heel counternya itu mengingatkan saya sama Asics Magic Speed 3. Feel-nya mirip banget. No debat itu heel counternya mantap banget, ngunci banget pada saat kita kebut. Biasanya kalau heel counter yang nggak bagus itu bisa bikin heel slip, tapi ini sama sekali tidak ada feel seperti itu. Safe banget di pemakaian pertama, saya rasa sangat aman. Apalagi kemarin saya tali sepatunya juga nggak yang aneh-aneh, nggak pakai runner's knot juga, jadi itu aja udah kinerjanya terasa sangat luar biasa. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri ini pakai nano foam. Ardiles menamai foamnya ini nano foam, dan ini nano foam pertama dari Ardiles yang saya cobain karena seri Ardiles Infinity yang lain itu nggak ada yang pakai nano foam ya, dan ini memang sepertinya dikhususkan untuk racing shoes-nya. Karakter foamnya sendiri itu termasuk soft sebenarnya. Kalau saya ukur manual dengan durometer ada di angka 28-an, yang mana itu termasuk soft. Tapi feel right-nya setelah saya lari pakai sepatu ini tuh nggak yang over soft, yang bikin energy loss, yang nggak apa ya, yang bikin kita nggak stabil di atas sepatunya. Tapi tetap bisa stabil dan juga energy return-nya tetap gede loh. Jadi racikan dari foamnya ini menurut saya udah cukup mantap ya. Jadi pas banget menurut saya untuk dikategorikan sebagai racing shoes yang mana kita butuh kecepatan, tapi karena dipakai untuk jarak yang jauh dan waktu yang lama itu butuh sedikit kenyamanan. Walaupun kenyamanan sebenarnya bukan faktor yang utama, tapi lebih ke efisiensi waktu dan tenaga, itu akan menjadi faktor yang utama. Cuman kenyamanan di foam ini masih sangat diperhatikan. Jadi rasanya itu bukan empuk, tapi nggak bisa dibilang keras. Jadi nyaman aja. Jadi apa ya? Karena sebenarnya secara angka ini sangat empuk, cuman kalau feel right saya rasa nyaman aja. Karena mungkin salah satunya ada carbon plate-nya. Jangan lupa sepatu ini sudah ada teknologi carbon plate-nya. Dia dinamai Powerfly Plate dari Ardiles. Ini agak tricky sebenarnya
Untuk feel ride-nya itu kalau temen-temen pemula gitu ya, yang pace-nya 7, 8, 6 aja, menurut saya agak susah memaksimalkan potensi daripada carbon plate ini. Kenapa? Ini benar-benar sama banget sama ASICS Magic Speed 3 lah. Pertama kali saya coba lari, masih pemanasan, masih jogging-jogging bentar di pace 7 gitu ya. Kok kayak nggak ada carbon plate-nya gitu ya. Saya seperti itu, kok kayak sepatu daily training gitu. Tapi ternyata masuk kilometer sekian, pace-nya saya naikin sampai kepala 4. Baru ini enak banget. Energy return-nya ternyata seluar biasa itu ya. Cuman memang harus dipaksa dikit, digeber di mungkin pace kepala 4 kalau bagi saya ya. Pada saat saya pakai lari, apalagi ini cocok banget buat teman-teman cadence runner. Kebetulan saya adalah cadence runner, dipakai untuk cadence itu enak banget. Jadi saya cukup kaget karena ekspektasi saya ya karena masih sepatu carbon plate pertama dari Ardiles. Kemudian di pemakaian kilometer-kilometer awal saya tidak merasakan hal yang super istimewa gitu ya. Tapi ternyata setelah digeber luar biasa. Magic Speed 3, kemudian ASICS Metaspeed Edge, karakternya mirip banget. Setelah digeber baru terasa energy return yang luar biasa. Jadi bukan berarti ini sepatu nggak cocok buat stride runner atau yang langkahnya panjang-panjang. Tapi menurut saya potensinya akan lebih bisa maksimal kalau teman-teman cadence runner atau yang langkahnya pendek-pendek tapi cepat gitu ya langkahnya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi yang saya rasakan di pengalaman first run saya, langkah daripada lari kita itu akan sangat terbantu kalau kita cadence runner dengan menggunakan sepatu ini. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya untuk rubbernya yang warna-warni ini. Kalau yang berwarna putih ini adalah exposed midsole, nanofoamnya tadi. Kalau yang karetnya ini adalah Ultra Grip, dinamai oleh Ardiles. Dan dia termasuk banyak sih untuk kategori racing shoes. Saya rasa ini agak terlalu banyak ya yang di cover. Mungkin lebih disedikitin aja karena ini berpengaruh sama berat sepatunya loh. Ya pasti awet, jadi keunggulannya sih awet ya. Durability-nya pasti akan lebih baik lah. Karena memang cukup tebal juga untuk rubbernya, untuk kategori racing shoes. Cuman kalau saya sendiri racing shoes itu bukan untuk nyari sepatu yang awet gitu ya. Itu untuk daily trainer baru awet. Tapi kalau racing shoes yang penting untuk mendapatkan waktu terbaik. Nah itu ya, ya pengennya yang ringan, seringan mungkin. Nah kalau misalnya mungkin placementnya agak disedikitin, itu saya rasa akan lebih mengurangi beban. Dan bukan berarti nggak pakai rubber sama sekali ya, salah juga. Karena ini gripnya cukup mantap ya. Saya pakai di aspal kering, tidak ada air sama sekali. Aspal yang ada pasirnya dikit dan belokan tajam itu aman banget. Gripnya cukup bisa diandalkan meskipun nggak saya cobain di aspal basah atau di hujan-hujan belum saya cobain. Jadi saya tidak bisa ngejudge secara keseluruhan performanya seperti apa. Yang wajib banget dibahas dari sepatu ini selain kualitasnya, tapi juga harganya. Harganya merusak pasaran sepatu karbon kayaknya ya. Bahkan Ortus 8 Hypersonic seri pertama itu dulu saya nyatakan sebagai sepatu carbon plate paling murah di dunia. Dan akhirnya tahta tersebut direbut oleh Ardiles Sense Pro. Bahkan di marketplace itu ada yang harganya sampai di bawah 700.000, 600 sekian. Ini nggak wajar. Balik modal nggak sih sebenarnya Ardiles ini ya? Atau jual rugi ya? Karena sudah ada teknologi plat karbon, tapi harganya segitu. Bahkan di luar, di brand-brand luar, harganya nggak ada carbon plate-nya, mungkin teknologi sekedarnya aja banyak yang di atas 1 juta harganya. Ini kok bisa harganya sebawah itu gitu ya. Luar biasa sih. Tapi yang senang ya kita sebagai runners di Indonesia, terutama yang masih menabung dan menimbang harga sebagai faktor yang utama. Ini penyelamat kita semua sih.
Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Ardiles Infinity Sense Pro ini, tapi balik lagi itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju, kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.